Halo semuanya, perkenalkan aku Jocelyn dengan NIM 250907025. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu skandal corporate governance terbesar yang ada pada industri kripto yang bernama perusahaan FTX. Cak, kalian bayangkan lah ada seorang pria umurnya baru 30-an, rambutnya itu acak-acakan pakai kaos oblong biasa aja, tapi perusahaan nilai mencapai 30 mil dolar. Namanya adalah Sam Bankman-Fried, perusahaannya adalah FTX. Waktu itu hampir semua orang itu nganggap dia itu benar-benar jenius, munculnya di mana-mana, konferensi besar ada, cover majalah, wawancara eksklusif. FTX kan tumbuhnya cepat kali jadi salah satu platform kripto terbesar di dunia. Tapi justru di sini ceritanya mulai seru, karena ternyata kejatuhan FTX itu bukan soal harga Bitcoinnya turun, bukan soal pasarnya juga lesu. Ini cerita tentang perusahaan yang dari luarnya kelihatan sempurna, tapi dalamnya nyimpan bom waktu. Dan pertanyaan yang terus diulang-ulang orang sampai sekarang tuh, Kok bisa sih? Kok bisa semuanya ambil gitu cuma dalam hitungan hari? nah, untuk nemuin jawaban ini kita harus mundur dulu ke belakang. Waktu itu dunia lagi demam kripto, kemanapun orang pergi semuanya ngomongin Bitcoin, Ethereum, aset digital, media membahas, influencer pun ikut membahas, bahkan perusahaan-perusahaan besar mulai ikut nyemplung. Banyak orang yang sebelumnya itu nggak pernah investasi pun ikut-ikutan beli kripto, karena dilihatnya banyak kali orang yang tiba-tiba kaya karena kripto. Di tengah euforia itulah FTX ini mulai tumbuh. Awalnya FTX ini cuma dari sekian platform kripto, tapi pertumbuhannya itu nggak biasa, cepat kali, agresif kali, dan meyakinkan kali. Investor berdatangan, pengguna pun terus bertambah, sehingga nilai perusahaannya pun ikut melonjak. Dari luar semuanya kelihatannya sempurna kali lah, tapi kayak kebanyakan skandal besar di dunia bisnis, masalahnya terbesar justru tumbuh waktu semua orang lagi asik merayakan kesuksesannya. Publik itu nggak curiga, media pun ikut memuji, dan nggak ada seorang pun yang nanya terlalu dalam, sampai akhirnya ada yang buka semua rahasianya. Sebelum skandal yang meledak, FTX itu ibarat anak emasnya industri kripto. Jadi didirikan tahun 2019 oleh Sam Bankman-Fried, lulusan MIT, mantan trader, tapi penampilannya jauh kali dari kesan eksekutif korporat. Dia hanya pakai kaos oblong, rambutnya berantakan, gayanya santai, dan justru itu yang bikin orang-orang itu tertarik. Dia itu kayak kelihatan autentik gitu. Jadi FTX sendiri adalah platform pertukaran aset kripto, mirip bursa saham tapi versi digitalnya. Dan yang masuk bukan investor-investor kecil, tapi perusahaan modal ventura kelas dunia berani naruh ratusan juta sampai miliaran dolar. FTX itu juga agresif kali bangun nama. Nama stadion di Amerika diganti menjadi FTX Arena, kontrak sama atlet-atlet terkenal, lalu iklannya juga di mana-mana. Sam ini bahkan bangun cita filantropi, ngomong soal gimana kekayaan itu bisa dipakai untuk kebaikan dunia. Orang-orang pastinya juga percaya sama perusahaannya, orang percaya sama orangnya, dan ketika kepercayaan itu udah sebesar itu, orang pasti berhenti nanya-nanya. Kalau kalian nonton film kriminal, yang pertama kalian tanya pasti siapa aja sih pemainnya. Di kasus FTX ini, semua orang fokus kepada Sam Bankman-Fried sebagai pendiri sekaligus CEO. Tapi ini bukan cerita tentang satu orang aja. Ada Caroline Ellison sebagai CEO Alameda Research, perusahaan trading yang ternyata nyambung erat kali sama FTX. Ini poin penting yang bakal kita bahas lebih dalam nanti. Lalu ada Gary Wang sebagai co-founder sekaligus CTO FTX yang pegang akses ke sistem inti perusahaan. Lalu ada Nissan Singh di sisi engineering, bagian dari lingkaran dalam FTX. Dan di luar itu ada investor-investor besar yang nanam miliaran dolar, auditor yang harusnya ngawas laporan keuangan, sama regulator industri. Secara struktur semuanya kelihatan normal lah ya. Ada CEO, ada pengawasnya juga, lalu ada investor. Tapi justru di situ pertanyaannya muncul. Kalau semua itu udah ada, kenapa ya skandalnya tetap bisa terjadi? Setiap perusahaan besar secara teori punya berlapis-lapis pengawasan. Ada CEO, ada dewan direksi, ada auditor, ada sistem kontrol internal. Semua itu dibuat untuk satu tujuan yang sama aja, supaya nggak ada satu orang pun yang bisa berbuat sesuka hatinya. Di atas kertas, FTX juga punya semua itu. Tapi masalahnya bukan di strukturnya, masalahnya ada di seberapa jauh kekuasaan Sam itu menjangkau. Karena selain jadi CEO FTX, Sam juga punya hubungan yang sangat dekat sama Alameda Research, perusahaan trading yang dia diriin sebelumnya. Dan ini munculin pertanyaan yang cukup mengganggu. FTX itu tempat orang nitipin uang. Alameda itu kan perusahaan yang main di pasar dengan risiko yang sangat tinggi. Kalau dua hal ini terlalu dekat, siapa yang mastiin uang pelanggan itu tetap aman? Sebenarnya alamnya itu ada, sistemnya ada, tapi apakah alam itu beneran bunyi? Atau semua orang itu milih untuk pura-pura nggak dengar? Satu nama yang selalu muncul setiap kali orang bahas skandal FTX, Alameda Research. Sebelum FTX lahir itu Sam lebih dulu diriin Alameda, perusahaan trading yang tugasnya beli jual aset untuk cari untung. Normal lah, banyak orang perusahaan yang kayak gitu. Masalahnya bukan keberadaan Alamedanya, masalahnya adalah hubungan sama FTX-nya. Publik itu ngeliat dua perusahaan yang beda, FTX sebagai platform, Alameda sebagai trader.
Tapi semakin dalam kasus ini dibongkar, terungkap bahwa batasnya itu nggak sejelas itu ternyata. Dan muncul pertanyaan klasik dalam good corporate governance, kalau dua perusahaan punya pemilik dan kepentingan yang saling nyambung, siapa yang memastikan keputusan itu tetap objektif? Waktu Alameda rugi dan butuh dana, dari mana mereka ngambilnya? Disinilah benih masalahnya mulai tumbuh. Bukan satu keputusan besar yang langsung hancuri segalanya, tapi keputusan-keputusan kecil yang terus numpuk, yang masing-masing kelihatannya tuh masih masuk akal kok waktu itu, sampai akhirnya nggak bisa lagi disembunyiin. Kalau kalian pikir masalah FTX ini muncul tiba-tiba di tahun 2022, sebenarnya nggak gitu. Ini tumbuhnya perlahan, sedikit demi sedikit bertahun-tahun. Waktu FTX lagi di puncak, valuasinya 32 miliar dolar, penggunaan jutaan investor berdatangan. Di sisi lain, Alameda lagi ngadepin tekanan keuangan yang nggak diketahuin publik sama sekali. Sebagai perusahaan trading, Alameda ini ambil posisi-posisi yang berisiko. Kadang untungnya besar kali, kadang ruginya besar kali, dan waktu rugi mereka butuh dana. Nah, menurut berbagai temuan dalam investigasi dan persidangan, dana itu diduga diambil dari tempat yang harusnya nggak boleh disentuh, yaitu dana pelanggan FTX. Cobalah kalian bayangkan, kalian lagi nutupin uang di suatu tempat. Kalian percaya uang itu bakal aman, nggak bakal dipinjem-pinjemin, nggak bakal dipertaruhkan. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan kalian, uang itu udah dipakai untuk kepentingan lain. Selama semua ini berlangsung, publik itu nggak tahu apa-apa. Media masih memuji, investor masih percaya, Sam pun masih tampil di konferensi internasional. Sampai akhirnya November 2022, satu artikel kecil mengubah segalanya. FTX itu bukan ambruk karena pasar kriptonya turun. Kalau itu alasannya, perusahaan kripto lain harusnya ikut ambruk dengan cara yang sama juga. Masalah utamanya itu ada di dalamnya, di tata kelola perusahaannya sendiri. Pertama, kekuasaan itu terlalu terpusat. Hampir semua keputusan besar ada di tangan Sam. Tanpa pengawasan yang cukup kuat, itu sangat berbahaya. Kedua, konflik kepentingan. FTX dan Alameda nggak pernah beneran diselesaikan. Siapa yang mastiin kepentingan pelanggan yang nggak dikorbankan untuk kepentingan Alameda? Ketiga, sistem pengendalian internal lemah kali. CEO baru yang masuk setelah kebangkrutan John Ray, orang yang pernah tangani kasus Enron, bahkan bilang belum pernah lihat kegagalan pengendalian separah ini sepanjang karirnya. Keempat, transparansi minim. Investor sama pelanggan itu nggak punya gambaran utuh soal kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kelima, fungsi pengawasan itu nggak efektif. Pengawasan itu harusnya mencegah masalah, bukan cuma menghukum setelah semuanya udah hancur. FTX itu bukan ambruk karena satu kesalahan, FTX itu ambruk karena semua lapisan pelindungannya gagal bekerja secara bersamaan. Banyak skandal bisa bertahan bertahun-tahun, bukan karena nggak ada masalahnya, tapi karena belum ada yang buka tabirnya. Untuk FTX, momen itu datang pada 2 November 2022. Media kripto Coindex terbitin laporan soal kondisi keuangan Alameda Research. Teknis nggak terlalu heboh, tapi bagi orang-orang di industri, ada yang sangat mengkhawatirkan di situ. Sebagian besar nilai aset Alameda ternyata bergantung pada token yang nyambung sama FTX sendiri. Artinya apa? Kalau nilai token itu turun, seluruh pondasi keuangan Alameda pun ikut bakal goyang. Orang mulai nanya-nanya lah. Lalu pada 6 November 2022, CZ CEO Binance, raksasa industri kripto, ngumumin Binance akan jual seluruh kepemilikan token FTT mereka. Itu kayak bom meledak di tempat yang ramai. Kalau Binance saja jual, apa yang mereka tahu yang kita itu nggak tahu? Kepercayaan mulai runtuh, dan di industri keuangan, waktu kepercayaan udah hilang, yang terjadi berikutnya bisa cepat kali dan berbahaya kali. Setelah kepercayaan goyah, yang terjadi berikutnya hampir nggak bisa dihentikan lagi. Orang mulai narik dana bukan sedikit-sedikit, miliaran dolar keluar dalam waktu yang sangat singkat. Makin banyak yang narik, makin banyak yang panik, makin banyak yang panik, makin banyak yang ikut narik. Dan disinilah masalah tersembunyi FTX akhirnya kelihatan sama semua orang. FTX gak punya likuiditas yang cukup untuk nurunin seluruh permintaan penarikan. Uang pelanggan ternyata udah gak ada lagi di sana lagi, Wak. Sempat ada harapan pada 8 November 2022, Binance ngumumin mau akuisisi FTX. Sesaat dunia kripto sedikit lega, tapi 2 hari kemudian Binance batal. Mereka nemuin masalah yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Dan itu adalah pukulan terakhirnya pada tanggal 11 November 2022, FTX resmi ajuin kebangkrutan. Sam Bankman-Fried mengundurkan diri dari valuasi 32 miliar dolar jadi bangkrut. Dalam waktu yang kurang dari 2 minggu. Bah, itu sangat gila sih. Kalau kita bedah kasus ini dari sudut pandang good corporate governance, pelanggarannya kelihatan jelas sekali di semua lini. Transparansi, publik itu nggak tahu hubungan sesungguhnya antara FTX dan Alameda. Investor buat keputusan berdasarkan informasi yang nggak lengkap, baru setelah runtuh semuanya baru ketahuan.
Lalu ada accountability. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Waktu pertanggungjawaban nggak jelas. Keputusan-keputusan beresiko bisa diambil tanpa ada yang menghentikannya. Lalu ada responsibility. Jutaan pelanggan nitipin asetnya ke FTX. Kepercayaan itu nggak dijaga. Itu kegagalan tanggung jawab yang paling fundamental. Lalu independence, hubungan FTX dan Alameda itu terlalu dekat kali. Gak ada batas yang jelas, gak ada mekanisme yang mastiin keputusan itu diambil secara objektif tanpa konflik kepentingan. Lalu ada fairness, banyak pelanggan baru tahu kondisi sebenarnya waktu udah telat. Mereka itu gak punya kesempatan lagi untuk lindungin kepentingan mereka sendiri. 5 prinsip GCG, semuanya dilanggar. Semua gagal bekerja, dan hasilnya apa? Kita udah tahu lah. Waktu FTX bangkrut pada 11 November 2022, yang runtuh bukan hanya cuma sebuah perusahaan. Investor kehilangan miliaran dolar, perusahaan mode venture kelas dunia yang udah nanam uang ke FTX kehilangan hampir seluruh nilai investasinya dalam hitungan hari aja. Pelanggan kehilangan akses ke aset mereka sendiri, ada yang nyimpen tabungannya di sana, ada yang nyimpen dana usaha, tiba-tiba semuanya nggak bisa ditarik. Karyawan kehilangan pekerjaan dan kepastian karir. Padahal banyak dari mereka yang nggak ikut-ikutan dalam pengambilan keputusan yang nyebabin krisis ini. Sam Bankman-Fried sendiri berubah dari simbol kesuksesan jadi wajah salah satu skandal terbesar dalam sejarah kripto. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam seminggu aja. Dan pelajaran pahitnya apa? Uang bisa dicari lagi, perusahaan bisa dibangun lagi, tapi kepercayaan yang udah hancur butuh waktu jauh lebih lama untuk dipulihinnya. Kalau kalian jatuhi batu ke kolam yang munculnya bukan cuma satu percikan, gelombangnya menyebar ke segala arah. Itulah yang terjadi setelah FTX runtuh. Banyak perusahaan kripto lain yang punya hubungan bisnis sama FTX. Ada yang nyimpan aset di sana, ada yang bergantung pada likuiditasnya. Waktu FTX bangkrut, efek dominonya langsung kerasa. Beberapa ngalamin krisis keuangan, beberapa harus restrukturisasi, beberapa ikut bangkrut juga. Investor retail yang sebelumnya mulai tertarik sama dunia kripto jadi jauh lebih skeptis. Banyak yang keluar dari pasar sama sekali dan regulator di berbagai negara. Mereka mulai memperketat aturan industri kripto secara signifikan. Satu kegagalan tata kelola perusahaan dampaknya itu nggak berhenti di pintu kantor FTX aja. Dia menyebar ke pelanggan, investor, industri, regulator, dan masyarakat luas. Itulah yang namanya multiplier effect. Kalau aku harus rangkum kasus FTX dalam satu kalimat, aku bakal bilang FTX itu nggak ambruk karena kurang inovasi, tapi karena kurang tata kelolanya. Sepanjang aku pelajari kasus ini, ada satu hal yang terus berulang. FTX kelihatan sempurna dari luar, tapi penuh lubang di dalamnya. Konflik kepentingan nggak dicegah, transparansinya minim, pengawasannya nggak efektif, kontrol internalnya lemah kali. Dan yang paling bikin aku terkesan adalah semua ini terjadi justru waktu perusahaannya itu lagi di puncak kejayaannya. Kita sering berasumsi bahwa perusahaan besar itu pasti aman loh, perusahaan terkenal itu pasti terpercaya loh. FTX buktiin bahwa asumsi itu bisa berbahaya kali. Pelajaran terbesarnya buat aku sebagai mahasiswa yang lagi belajar GCG, kepercayaan itu harus dibangun lewat sistem, bukan lewat figur. Karena manusia itu bisa salah, bisa tergoda, bisa lengah. Itulah kenapa prinsip-prinsip GCG itu bukan sekedar teori buku, tapi fondasi nyata yang melindungi perusahaan, investor, pelanggan, dan masyarakat. FTX itu bukti nyatanya, tinggal kita yang milih untuk belajar darinya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menemani saya sampai di penghujung cerita ini. Semoga video yang saya buat dapat memberikan pemahaman baru dan membuat kita melihat bahwa di balik sebuah perusahaan besar selalu ada tata kelola yang harus dijaga dengan baik. Saya Jocelyn dengan NIM 250907025, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. See you and bye-bye!